Apakah beberapa hari terakhir ada keresahan atau gejala lain dari si korban ini yang dikeluhkan atau sama istrinya? Enggak, kebetulan malam minggu kemarin ya, sebelum peristiwa, itu saya ketemu korban bang di Jogja. Sorry, ketemu almarhum di Jogja. Oke, bercerita tentang rencana kepindahan almarhum mau dinas ke Finlandia di akhir bulan ini, persiapan anak-anaknya, terus kemudian bercerita bahwa akan ke Borobudur untuk mengajak keluarganya piknik lah, kurang lebih begitu bang. Gak ada yang aneh bang. Jadi 100% Anda melihat normal, tidak ada kecurigaan apapun. Yes, 100% normal bang. Kalau udah begitu, dari keluarga, kalau 100% kecurigaan tidak ada, apakah keluarga berpikir bahwa ini bukan bunuh diri? Ya, kembali lagi bang, kami tidak berspekulasi apapun ya, karena kan proses penyidikan masih berlangsung ya bang ya. Kami meyakini bahwa pihak berwajib juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Eh, Kami juga meyakini hal tersebut karena dukungan dari Pak Menteri juga. Pada waktu kemarin ada Pak Menlu dengan Pak Mensesnek datang ke rumah menyampaikan belasungkawanya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga bersama dengan yang lain menunggu hasil investigasinya. Menunggu hasil investigasi. Terima kasih. Saya dari awal tuh saya yakin 1000% bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Jadi bukan hanya pembunuhan, tapi pembunuhan berencana. Lihat dari latar belakang pekerjaan dari almarhum, kemudian hubungan almarhum dengan pihak-pihak tertentu, dan beberapa peristiwa-peristiwa yang mengikuti kejadian ini. Khususnya tentang beberapa barang bukti yang kemungkinan itu ada hubungannya dengan peristiwa ini. Dan saya yakin itu bukan hilang, tapi itu diambil atau dihilangkan. Saya tidak pernah percaya bahwa almarhum mau menghilangkan barang bukti, khususnya handphone yang dia pakai. Dan itu sangat fitnah, sangat kejam. Masa orang sudah meninggal, kemudian dituduh menghilangkan handphonenya. Yakin bahwa handphone itu diambil. Diambil seseorang. Mengarang itu bebas kok. Polanya sama, karena almarhum G bakal menyangkalkan sudah dimakamkan. Terlarang hubungan terlarang opo. Jangan percaya, polanya sama kan? Sama seperti kasus Yosua, sama, ya? Iya, langsung arahnya kemana? Perselingkuhan lah, arahnya kemana? Bebas ngarang, karena ADP-nya sudah nggak bisa membela diri, sudah dimakamkan. Sama nggak kayak kasus Joshua? Sama. Sudah dimakamkan, terus pihak lawan bebas ngarang, bebas akar PDW, ya, yang katanya menggoda Sariput lah, ya, ngapain goda Sariput? Joshua udah punya tunangan cantik namanya Mbak Vera dan jauh lebih muda. Saya dilecehkan, dia sia. Saya masih ingat semua ucapan di persidangan zaman Joshua. Ini sama saja framingnya ke situ. Jadi mengarang itu bebas, apalagi korbannya sudah nggak bisa membela diri, wong wis dimakamkan. Jadi netizen itu harus cerdas, polanya sama, ya. Karena untuk apa? Ini menurut dugaan saya, ya. Ini polanya sama. Terus dibuat agar nama baik ADP ini jadi nggak baik gitu. Jadi misalnya netizen tuh Indonesia tuh kan kalau ngawal jos ya, kalau bersatu itu jos, karena kalau kita nggak bersuara juga kasus besar seperti ini nggak selesai gitu, di framing lah ya. Ini menurut dugaan saya, ADP-nya di framing seolah-olah berselingkuh, punya simpenan, punya apa, biar apa? Satu, netizennya biar alah tiwas dibelani, ternyata wedoan, ternyata punya selingkuhan, ternyata punya ini, biar kita nggak mengawal. Terus lagi, biar istrinya yang tadinya cintanya itu 100%, terus nggak terima suaminya meninggal secara seperti itu, kan mengusut nih, jelas nggak terima, dibikin biar kendor. Ngapain saya usut meninggalnya suami saya? Ternyata menyelingkuhi saya, ternyata mengkhianati saya. Arahnya nanti ke situ. Jadi jangan percaya. Sekarang pertanyaannya, kalau memang ada yang namanya Farah, kenapa ini di beritanya terus
sempat dirahasiakan hubungannya karena alasan privasi, ora usah privasi. Kalau memang iya enggak, ngapain di privasi? Kalau memang ada hubungan, ceritakan. Ya, ceritakan. Buktinya apa? Lah wong nang mall wong telu sama Mas Dion belanja bareng bertiga. Kecuali ADP sama Mbak Farah di Oyo. Ya, terus konangan metu saka penginapan berdua. Apa gimana gitu? Kalau cuma ngarah-ngarah kayak gitu, sekarang hubungan mereka sangat dekat. Ya dekat dong, sakantor kok. Sakantor ya dekat. Berarti sekarang kalau misal ya, itu di kantor Kemenlu ya, misal nih ada Mbak Endang, Mbak Rubiati, Mbak Sumiati, Mbak Nurjana, termasuk Mbak Farah gitu. Ya, terus ini ditambah Mas Dion, terus 7 orang ini belanja di mall. Ya, terus itu ada hubungan terlarang itu dengan mbak-mbak lainnya begitu. Jangan percaya. Polanya sama. Polanya itu mengarang bebas karena almarhum sudah nggak bisa membela diri. Saya dulu tuh saking gemesnya kasus Joshua, ya Allah, Mbok Joshua mbok tangin neh, nyangkalen. Gimana mau nyangkal? Mengarangnya bebas. Ya, untungnya apa? Barada Eliezer-nya itu akhirnya buka semua misterinya. Ya, kawal terus, tetap semangat. Ya, untuk istrinya ADP, tetap saya pesankan harus percaya 100% sama suamimu. Suamimu suami yang sempurna, yang setia sama keluarga dan cinta dengan anakmu dan dirimu. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke kasusnya Arya Daru ya, misteri baru meninggalnya Arya Daru. Nah, ini kita lihat guys, menurut kalian setelah melihat video ini reaksinya gimana? Nah, sebelumnya tonton dulu ya supaya kalian nggak salah paham nih infonya. Jadi tonton sampai selesai baru kalian reaction seperti biasa, tulis di kolom komentar ya guys ya. Sepertinya kasus ini sudah mulai redup ya, entah tertimpa dengan kasus-kasus yang baru ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Istri Arya Daru dapat surat misterius, di amplopnya berlogokan Komnas HAM. Ya, ini dari cerita di channelnya Bapak Bambang Wijoyanto. Jadi silahkan tonton. Nah, jadi surat itu tidak ada isinya tulisannya apa, tetapi hanya ada gambar bintang, mawar, dan gambar love bentuk hati. Dan ternyata dia itu sudah mengadu ke Kemenlu bahwa dia merasa mendapatkan ancaman diawasi orang. Nah, kayaknya temennya ini cerita aja takut, ada ketakutan dan kecemasan sendiri. Dia sudah pernah mengadu bahwa dia merasa diawasin orang. Silahkan tonton lengkapnya di channelnya Bapak Bambang Wijoyanto, mantan ketua KPK. Ada penemuan apa yang paling baru Bang yang Abang telusuri di terkait Farah ini? Nih, update terbaru pematian diplomat Arya Daru ya, persatu. Ada keterlibatan pihak kedua dan ketiga terkait meninggalnya diplomat Arya katanya guys. Nah, ini sudah mulai pada titik terang ya. Titik terang di mana memang ada keterlibatan pihak kedua, pihak ketiga dalam hal ini. Jadi ada keterlibatan dalam hal kematian dari almarhum ADP ini. Keterlibatan pihak lain itu jelas ada. Dan mau diakui atau tidak, beberapa indikasi ke arah sana sudah ada. Ya, contohnya tentang 2 orang oknum yang mendampingi almarhum pada saat di Grand Indonesia, yaitu bernama Farah dan Dion. Farah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terkuat. Siapa dia? Ternyata dia adalah istri orang. Dua, dia pegawai Kemlu juga yang berada dalam satu direktorat dengan almarhum. Saya terima kasih sekali sama masnya ya, dan terutama akhirnya keluarga ADP angkat bicara dan keluarga almarhum tidak diam. Justice for Arya Daru ya. Netizen di seluruh Indonesia tuh jeli-jeli, pinter-pinter dan baik-baik semuanya. Terima kasih sekali untuk minimal kawan-kawan semua bisa tahu bahwa keluarga dari almarhum itu tidak diam
ada langkah-langkah yang akan dilakukan, meskipun tetap harus berhati-hati karena melihat kondisi keluarga, terutama juga yang sepuh-sepuh, dan salah satunya Kemati. disampaikan lagi, dipersilahkan. Mbak Meta dan keluarga ini ada urusan penting, sedikit aku maksa Mbak Meta sebenarnya biar bisa bicara ke publik. Mbak Meta kayaknya istrinya dari Arya ya. Jadi aku hampir beberapa hari ini kita komunikasi Mbak Meta ya. Aku share, yang lain aku seperti janjiku sama Mbak Meta dan keluarga. Aku sudah menyuarakan, aku berani share. Kalau yang ranahnya keluarga aku nggak akan share. Nah, ini sampaikan ke publik ya. Jadi nggak banyak bertanya lagi publik mengapa keluarga diam, kenapa keluarga belum menunjuk kuasa hukum dan lain sebagainya. Minimal sudah sedikit banyak terjawab Mbak Meta. Ya, saya terima Oke. kasih sekali sama masnya ya, dan terutama netizen di seluruh Indonesia tuh jeli-jeli, pinter-pinter, dan baik-baik semuanya. Terima kasih sekali untuk doa, dukungan, support bagi keluarga kami, itu sangat-sangat berarti. Terima kasih banyak. Pasti Mas. Mbak, soalnya kebetulan buat Semuanya. informasi aja, nanti malam tim kita berangkat lagi ke Jogja Mbak. Karena kita ada sedikit dapat informasi, tapi nanti kalau mungkin keluarga dari almarhum sudah menunjuk kuasa hukum, hampir semua data yang kita punya pasti kita share ke kuasa hukum dari keluarga. Oh iya, baik Mas. Gitu. Kurang lebih situ Mbak Meta. Sebelumnya kita Iya, ucapin terima kasih banyak Mbak Meta sudah mau Iya, terima kasih meluangkan banyak, waktunya. Mas. Salam buat keluarga, Iya. terutama buat istri almarhum, semoga dikasih kekuatan semuanya. Terima kasih Mbak Amin, Meta. amin. Terima kasih Mas, terima kasih. Nah, itu dia guys terkait kematian dari Arya Daru ya. Kabar terbarunya seperti itu guys. Akhirnya keluarga ADP angkat bicara dan keluarga almarhum tidak diam ya. Alias mengajukan gugat ya, bahwa sepertinya bukan kasus bundir tapi kasus pembunuhan guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info ini? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar reaction kalian. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.